Mencari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam. Siapa saja yang mengaku dirinya orang Islam ini mempunyai kewajiban mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman mutlak umat Islam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Jadi apabila kita mengaku sebagai orang Islam, maka mempunyai kewajiban untuk mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Quran hadis itu adalah sumber pedoman orang-orang Islam melakukan ibadah kepada Allah. Al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah, alangkah baiknya didasari dengan ilmu, agar di dalam praktik ibadah kepada Allah itu tidak salah, tidak ngawur, tidak asal-asalan, tidak berdasarkan atas pemikirannya sendiri. Dan bagaimana mungkin kita mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasul kalau seandainya kita tidak mau mengkaji Al-Quran dan Hadis? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Bagaimana mungkin kita mengetahui bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang patut disembah, sedangkan kita tidak mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis? Dengan kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib untuk disembah. Dengan mengaji kita akan mengerti hukum-hukum Allah dan Rasul. Dengan mengaji kita akan mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang suci dan mana yang najis, mana yang berpahala dan mana yang berdosa. Itu hasilnya mengaji. Dan dengan mengaji, Allah akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dari kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap sesuatu yang kalian kerjakan. Allah akan mengangkat derajatnya orang iman dan orang yang diberi ilmu baik di dunia ataupun di akhirat. Dan perlu dipahami bahwa mengaji Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak harus dikerjakan agar ibadah kita sah, ibadah kita benar berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Ilmu adalah syarat syahnya amal. Seseorang melaksanakan amal ibadah tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan berpahala, tidak akan diberi kebaikan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu Muhammad mengatakan atau mengamalkan sesuatu yang belum kamu ketahui ilmunya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan. Karena jangan sampai beribadah kepada Allah hanya mendapatkan capeknya,
tidak mendapatkan hasil pahala dari Allah, karena tidak berdasarkan Quran dan hadis. Beramal ibadah tapi tidak berdasarkan pada Quran hadis, berdasarkan pemikiran sendiri, berdasarkan angan-angannya sendiri. Nah, ini akan menjadikan kerugian yang luar biasa. Maka jangan sampai kita ibadah tapi tidak mendapatkan hasil apapun. Atau gambarannya kita sudah kerja keras seharian tapi tidak mendapatkan upah sedikit sama sekali. Itu tentu akan menjadikan kerugian yang luar biasa. Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan pedoman yang dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasul. Dengan memiliki pedoman yang benar, maka amal ibadah yang kita kerjakan itu akan benar dan menumbuhkan keyakinan yang benar, sehingga tidak mudah terpengaruh amal ibadah yang keliru, yaitu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Karena akibatnya akan ditolak, tidak mendapatkan pahala. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnati nabi." Telah aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis ini sudah dijamin benarnya oleh Allah dan Rasul, sehingga ketika diamalkan, dipraktekkan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, dan dijamin surga oleh Allah. Dan dengan mengaji Al-Quran dan Al-Hadis, maka keimanan, keyakinan itu akan semakin bertambah. Yang lupa menjadi ingat, yang sudah ingat menjadi tambah ingat, yang belum yakin menjadi tambah yakin, yang sudah yakin menjadi tambah yakin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah dan semakin tawakal kepada Allah. Dengan mengaji, keimanan akan bertambah. Dan dengan bertambahnya iman, ini akan mewujudkan kedekatan kita dengan Allah. Dan ketika Allah sudah dekat dengan kita, tentu apa yang kita inginkan itu akan diwujudkan oleh Allah. Dan di dalam beribadah kepada Allah diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dan diberi surga oleh Allah. Dengan banyaknya pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang memang keseluruhannya itu merupakan petunjuk bagi umat manusia, tujuannya agar tidak keliru, maka seharusnya khususnya para pemuda ini sebagai generasi penerus supaya berusaha untuk sungguh-sungguh mendapatkan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Caranya bagaimana? Ini semangat mengajinya, semangat mengajinya. Maka bagi para orang tua juga semangat mengajinya, dan yang punya anak juga mendorong, memberi semangat kepada anak-anaknya untuk semangat mengaji. Apalagi tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda di masa mendatang itu akan lebih besar. Apalagi dengan kemajuan teknologinya yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya perubahan etika manusia, pola pikir manusia, dan bergesernya nilai moral manusia. Kesemuanya itu pada hakikatnya memang semakin menjauh dari ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama. Maka generasi mendatang ini dituntut untuk mampu memberikan pemecahan berbagai macam masalah yang dihadapi, dengan tetap berdiri di atas kebenaran dan tidak hanyut di dalam kesesatan.